Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kelihatannya hari ini ada reshuffle kabinet. Saya perkirakan nanti kabinet yang diganti itu adalah yang dari PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan itu posisi di pemerintahan Prabowo ya. Nah, sementara itu reshuffle kabinet ini barangkali untuk menyiapkan menteri-menterinya untuk menjalankan transisi, maksudnya itu persiapan ketika Prabowo dilantik. Artinya ketika Prabowo dilantik sudah lengkap menterinya. Nah, indikatornya itu dari transisi kabinet Jokowi ini. Oke, kita lanjutkan aja menonton videonya. Melalui keterangan tertulis, Ari menyebut pelantikan akan digelar pukul 9:30 pagi. Daftar menteri dan kepala lembaga yang akan dilantik Presiden yakni Menkumham, Menteri ESDM, Menteri Investasi, tambahan Wakil Menkominfo, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Menurut Ari, pelantikan diperlukan demi mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan. Terkait nama yang akan dilantik, Ari meminta publik menunggu pagi nanti. Tanggapan soal isu reshuffle kabinet, ini kabarnya Menkumham apa masih kuat? Itu reshuffle kewenangan sepenuhnya Presiden Republik Indonesia. Am I ready or not? I am more than ready. Sekitar 7 menteri yang akan dilantik dengan tujuan untuk melancarkan atau membantu melancarkan transisi ke pemerintahan baru, yaitu pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, sejumlah posisi menteri yang akan digantikan ada posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini dijabat oleh Yasona Haulallohi akan digantikan dengan anggota DPR Supratman Andi Adgas yang merupakan salah satu politisi dari fraksi Partai Gerindra. Juga ada jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang saat ini dijabat oleh Arifin Tasrif akan digantikan oleh Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yaitu Bahlil Lahadalia yang merupakan salah satu politisi dari fraksi Partai Golkar. Sedangkan ada nama Siti Nurbaya Bakar selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan rencananya akan digantikan oleh Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan juga Tata Ruang, serta ia juga menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional yang merupakan salah satu kader di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sedangkan jabatan Menteri Investasi dan BKPM yang saat ini dijabat oleh Bahlil Lahadalia akan digantikan dengan nama Rosan Ruslani. Ia merupakan mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dan ia juga bergabung kemarin di tim kampanye nasional Prabowo Gibran 2024. Selain rencana pelantikan sejumlah menteri, ada juga rencana pelantikan sejumlah kepala lembaga. Di sini ada nama Profesor Dadan Hindayana yang rencananya atau kabarnya akan dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Juga ada nama Profesor Rahmat yang rencananya akan dilantik sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Nah, adapun beberapa posisi menteri ataupun kepala lembaga atau kepala badan lainnya yang rencananya juga akan dilantik pada pagi ini, termasuk ada tambahan Wakil Menteri Kominfo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan juga Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Reshuffle kabinet ini kalau tujuannya untuk menyiapkan menteri kabinetnya Prabowo ini bagus sekali itu. Artinya ketika Prabowo dilantik langsung kerja aja, nggak urusan segala tetek bengek, artinya langsung bisa kerja gitu ya. Ini bagus ini reshuffle kabinet. Kalau tujuannya untuk mempersiapkan menteri di Kementerian Prabowo gitu ya. Barangkali ini juga usulan Prabowo juga ya. Pak Jokowi, tolong reshuffle kabinet dong, siapkan transisi untuk aku milih yang ini itu gitu ya.
Oke, demikian ya, kurang lebih. Bersifat politis untuk mendukung kabinet ataupun pemerintahan berikutnya. Namun sebetulnya sinyal perombakan kabinet ini sudah sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi usai ia meninjau training center PSSN di PSSI di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada Selasa 13 Agustus lalu, di mana Jokowi menegaskan bahwa sebetulnya memang dirinya masih mempunyai hak prerogatif untuk merombak kabinet. Nah, jika memang jadi dilakukan perombakan kabinet pada pagi ini merupakan perombakan kabinet ke-6 pada pemerintahan Jokowi dan juga Maruf Amin.